Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma israh lana sudurana wa wasilana arzakana wa wasilana arzakana warzuqna ilman nafi'a. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakur wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifada wa istifada wa salatu masuki bi kitabillah wa li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul untuk sekian kalinya di tempat yang insyaallah dipenuhi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan inayah, hidayah serta hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghijrahkan kita minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang-terang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu kemarin kita masih bahas tentang permasalahan salat berjamaah. Alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita membahas tentang bagaimana keutamaan salat berjamaah. Yang diantaranya adalah sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri dengan nilai 20 derajat. Kemudian juga ada pembebasan dari penghuni neraka bagi yang istiqomah di dalam sholat berjamaah. Kemudian ada ajrun azim, juga kemarin kita bahas ada pahala yang sangat besar setiap langkah orang menuju ke masjid. Satu dosanya dihapus, satu derajatnya diangkat, dan satu mendapatkan pahala. Dan masih banyak lagi. Dan juga kemarin kita telah membahas bagaimana hukum sholat berjamaah, ya, ada hukumnya fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah, ada makruh dan lain sebagainya berjamaah. Di antaranya yang fardu ain adalah sholat berjamaah dalam sholat Jumat. Kemudian sampailah kita pada pertemuan malam hari ini, kita akan membahas tentang syurutu sihatil qudwah, syarat sah menjadi makmum, ya. Bukan hanya ada syaratnya menjadi makmum, kemarin ada juga nanti syarat sah menjadi imam, dan makmum juga ada syaratnya. Jadi kita bukan hanya sekedar ketika melihat seseorang takbir lantas kita ikut takbir sudah menjadi suatu jamaah, tetapi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika kita hendak melaksanakan berjamaah. Apa syarat-syarat tersebut? Yang pertama, syurutu sihhati qudwa halul ma'mum al imam an la ya'lamal ma'mum butlan sholati imamin bihadasin aw ghairihi. Jadi Pak, ketika kita hendak sholat berjamaah yang harus kita ketahui pertama itu Pak, hendaknya kita tidak mengetahui bahwasanya imam tersebut berhadas. Ya. Contohnya beliau misalkan, ya jelas, misalkan kita meyakini, kalau kita meyakini imam yang kita jadi makmum tersebut, kita meyakini beliau berhadas, otomatis apa? Tidak sah kita berjamaah. Kalau kita teruskan, otomatis apa? Sholat kita tidak sah. Ini yang pertama, berhadas. Au ghairihi, atau yang lainnya selain berhadas, seperti misalkan keluar dari Islam, misalkan murtad, atau bahkan bukan orang Islam misalkan yang menjadi imam misalkan. Ya, ini misalkan ada bukan orang Islam jadi imam, maka jelas ini tidak sah kita mengqudwah atau menjadi makmum kepada imam tersebut. Au ghairihi kal mujtahidaini ikhtalafa fi qibla au nahwiha. Atau misalkan Pak, kalau Bapak datang ke masjid misalkan, kemudian ada dua orang yang masih bertikai, maksudnya bertikai berbeda pendapat. Dua-duanya ini mau jadi imam. Tetapi keduanya berbeda pendapat permasalahan kiblat misalkan. Satu nyebut sebelah kiri, satunya lagi sebelah kanan. Dalam posisi seperti ini, ketika ada dua orang yang berijtihad tentang arah kiblat, maka posisi kita tidak bisa menjadikan salah satu dari keduanya itu sebagai imam. Kenapa? Karena dua-duanya meyakini
Oh sebelah kanan kiblat, sebelah kiri kiblat. Akhirnya apa? Nanti separuh sholat sini, separuh sholat situ. Ya, makanya harus ada ijtihad yang betul-betul murni menentukan satu arah kiblat. Jadi ketika ada dua, maka posisi seperti ini kita tidak bisa dijadikan imam. Kemudian an la ya'taqidal ma'mum wujubu qada'i sholati 'alal imam. Ketika makmum hendak berjamaah, hendaknya makmum itu harus mengetahui, meyakini bahwasanya imamnya ini tidak bakalan mengulangi sholat. Apa maksudnya mengulangi sholat? Seperti apa? Kal muqimit tayamum. Seperti imamnya ternyata bertayamum tadi. Kan bertayamum dalam kondisi air yang banyak, itu harus mengulang sholatnya. Kenapa? Karena harus mengulang sholatnya karena airnya banyak. Masih ada air, kecuali memang tidak ada air, maka boleh untuk beribadah dengan bertayamum. Tetapi ketika imam bertayamum, kemudian kita meyakini, oh imam tadi bertayamum sedangkan air banyak, otomatis apa? Imam tersebut harus mengulang sholatnya. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya si imam ini mengulang sholatnya, maka kita tidak sah untuk bermakmum kepada si imam tersebut. Kemudian an la yakuna imamu makmuman. Nah, ini yang biasa terjadi ya, biasa kalau rame jamaah banyak sekali misalkan. Hendaknya ketika kita hendak berjamaah jangan sampai yang kita jadikan imam ini ternyata makmum. Ya, gambarannya seperti apa? Seperti ketika masbuk misalkan. Ketika masbuk. Ketika masbuk ternyata ada orang yang memang maksudnya itu dia safnya itu tidak sebaris, misalkan tidak sebaris dengan imam, terpisah dengan barisan yang terdepan misalkan. Ketika terpisah hadirin rahimakumullah, ternyata kita datang, oh ini mungkin imam ini misalkan kan, misalkan ini imam bakalan jadi imam nih. Maksudnya ada dua sholat, tetapi ternyata ini masih makmum kondisinya. Tetapi apa? Kita memaksakan jadikan dia imam, ternyata posisinya masih menjadi makmum. Dalam kondisi seperti ini, maka tidak sah kita bermakmum. Kemudian hadirin rahimakumullah, an la yakuna imaman ummiyan. Nah, ini yang paling penting hadirin ya. Hendaknya imamnya itu yang kita jadikan imam hendak ummiyan. Apa itu ummi? Ummi dalam bahasa Arab itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi kalau di dalam fikih, ummi yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Maksudnya tidak membaca Al-Fatihah dengan benar itu apa? Salah satu hurufnya ada yang salah. Maksudnya yang ada yang salah di sini seperti apa? Seperti misalkan mengganti huruf sama huruf yang lain misalkan, atau yang tasjid tidak dikasih tasjidnya, atau yang tidak bertasjid dikasih tasjidnya misalkan. Seperti arad misalkan. Seperti wahwa an yakhilla bi kharfin min hurufil Fatihah. Misalkan mengganti huruf daripada huruf Al-Fatihah. Fala yajuzu an yakuna ummiyan imayan arrat asa illa idza kana ma'mun mislah wattafaqa fi harmudin tafafa badal. Contohnya ada imam misalkan ada orang tidak bisa baca alladzi, misalkan dia mengidghamkan suatu hal yang tidak idgham, seperti dalam Fatihah mustaqim tapi bacanya muttaqin ya, bertasdid di ta misalkan. Atau al-faq ini alladzi yubaddilu harfan makana harfin. Ini yang paling banyak terjadi Pak ya. Mengganti huruf yang sebenarnya bukan bacaannya gitu. Misalnya ha diganti ha gitu ya. Nah, alhamdu jadi alhamdu misalkan. Nah, ini harus dibedakan. Jadi ketika kita hendak menjadi makmum harus ini ditahu, imamnya harus bisa memperbaiki ini. Kecuali Pak ada, misalkan makmumnya juga sama-sama enggak tahu, misalkan imamnya ternyata misalkan ada imam mau jadi, misalkan kan kalau masjid alhamdulillah kita sudah punya imam khusus dan pasti imam khusus kita tahu tentang khususnya bacaan Al-Fatihah. Misalkannya jamaah masjid sudah selesai, tiba-tiba ada jamaah baru misalkan. Nah, ketika jamaah baru mau didirikan, itu harus dilihat siapa yang Fatihahnya ini paling baik gitu. Bisa walaupun tidak mesti harus suaranya bagus, tapi tidaknya tajwid Fatihahnya diberikan, makharijul hurufnya. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini harus dinilai. Misalkan 3 orang misalkan datang. Kita mau berjamaah ini, siapa yang bisa Al-Fatihahnya? Misalkan. Kalau sama-sama tidak ada, semuanya baca alhamdulillah misalkan. Ya wes, tidak apa-apa. Kenapa? Karena makmum juga baca alhamdulillah.
Kenapa? Sama-sama tidak bisa karena masih ummi gitu. Maka dalam kondisi ini tidak apa-apa. Kecuali ada di antara kita yang mampu ya membaca Al-Fatihah tersebut, maka dia didahulukan untuk menjadi imam. Kemudian hadirin rahimakumullah. An la yaqtadiya rajulun bi imra'atin aw khunsa. Ya. Hendaknya ketika menjadikan imam seorang itu laki-laki yang jelas, tidak bisa perempuan menjadi imam. Mewah ya? Tidak ada ya makmumnya itu laki-laki, imamnya perempuan, tidak ada ya. Di dalam Islam itu tidak sah. Ya, apalagi atau makmumnya laki-laki terus imamnya khunsa. Apa itu khunsa? Ini kalau secara bahasa ini biasanya kalau sebagian orang mengartikannya bencong, tapi bukan. Maksudnya di sini adalah orang yang punya kelamin ganda. Dia laki-laki juga, dia disebut laki-laki, dia juga disebut perempuan gitu. Punya kelamin ganda. Ketika khunsa ini, maka dia juga tidak bisa dijadikan imam ketika ada laki-laki di makmumnya. Walaupun dia pintar, Pak, walaupun dia laki-laki, bentuknya laki-laki, tetapi punya kelamin ganda, ini tidak bisa dijadikan imam. Walaupun suaranya bagus, misalkan baca Al-Fatihahnya bagus, paham hukum-hukum fikih khususnya bab sholat misalkan. Tapi dalam kondisi syarat sah menjadi imam dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia ada kecondongan perempuan. Ada kecondongan perempuan. Bukan kecondongan, kenapa? Karena memiliki status perempuan di dalam tubuhnya. Ya. Kalau kecondongan salah itu bencong. Bencong ini bukan perempuan, ya. Bukan juga tomboy juga bukan laki-laki. Kenapa? Memang status mereka ini laki-laki betulan, perempuan betulan. Jadi dalam status mereka ini masih bisa boleh untuk menjadi imam. Kalau bencong sama tomboy ini, kalau tomboy maksudnya perempuan boleh menjadi imam apabila makmumnya perempuan juga. Dan laki-laki bencong misalkan Fatihahnya bagus misalkan. Di antara yang lain ya wes dia dikasih maju menjadi imam misalkan. Ketika posisinya tidak apa-apa. Kenapa? Karena statusnya memang sudah laki-laki, tidak ada mengandung unsur perempuan gitu. Ya, jadi yang dimaksudkan di sini al-khunsa yang memiliki kelamin ganda. Nah, seperti apa sih gambarannya yang sah ketika kita untuk berjamaah baik posisi imam dan makmum? Ketika laki-laki menjadi makmum kemudian imamnya laki-laki, ini keduanya sah ya. Ketika makmumnya perempuan kemudian imamnya laki-laki, ini juga sah. Ketika makmumnya itu ada orang yang kelamin ganda kemudian imamnya laki-laki, maka itu sah. Kemudian juga ada makmumnya perempuan, kemudian imamnya khunsa, memiliki kelamin ganda, maka ini sholatnya sah. Kemudian perempuan imam, makmumnya imam, ini juga sah. Adapun yang tidak sah ini seperti gambaran laki-laki jadi makmum, kemudian perempuan imamnya tidak sah. Qudwatu rajulun bil khunsa, begitu juga laki-laki menjadi makmum, kemudian yang imamnya ini apa? Laki-laki perempuan. Dua jenis, maka tidak sah. Kenapa? Karena apa? Karena ketika makmumnya laki-laki kemudian imamnya memiliki kelamin ganda, seperti yang sampaikan tadi, dia ini mengandung unsur perempuan, maka tidak bisa untuk menjadi imam. Begitu juga khunsa bimra'ata, walaupun misalkan perempuan yang menjadi imam, kemudian makmumnya itu ada salah satu yang memiliki kelamin ganda misalkan, tidak sah. Kenapa? Karena yang jadi makmum tadi itu mengandung unsur laki-laki juga, maka tidak bisa dia menjadi makmum. Lihtimal wa qudwatu khunsa bi khunsa. Begitu juga Pak, ada khunsa kelamin ganda, dua-duanya kelamin ganda jadi imam terus jadi makmum juga, maka tidak sah juga Pak. Kenapa? Karena yang imam mengandung unsur perempuan, kemudian yang dijadi makmum juga ada unsur laki-laki, jadi tidak bisa. Otomatis apa? Statusnya orang yang mengalami kelamin ganda ini bagaimana? Statusnya hanya bisa diimami oleh laki-laki, ya. Tidak bisa menjadi imam dia. Kenapa? Karena ada ihtimal antara laki-laki dan perempuan. Boleh dia jadi imam, Pak. Asalkan makmumnya itu anak-anak. Ya. Harus tamyiz, Pak. Tamyiz itu minimal dia sudah tamyiz, kan ada dari istilah dalam bahasa Arab itu tamyiz, ada balik, ada tamyiz. Balik belum mendekati balik, yang penting dia sudah sunat. Itu yang penting Pak.
Karena apa? Karena dalam Islam itu kan harus membawa kebersihan sebagai imam. Ketika sunat tuh kalau di Arab itu Pak, harus Bapak tahu, itu sunatnya tuh umur 3 minggu tuh sunat sudah. Kita nih di Indonesia yang telat lulus SD baru sunat. Kalau di Arab itu ada dokter khusus khitan gitu. Jadi umur 3 minggu itu udah disunat. Jadi apa? Ketika umur balik itu kan standarnya 14 tahun ya kita ya. Ada umur tamyiz. Maka ketika umur tamyiz sudah dalam arti itu sebelum masuk balik ya mungkin bisa imam. Tetapi standarnya kebanyakan orang ulama mengatakan tetap kondisi dalam keadaan balik. Tapi apa? Dari dalam ini kan karena keutamaan dalam imam itu kan nanti ada pelajari siapa sih yang berhak menjadi imam. Nanti ada kita pelajari sebentar. Kemudian hadirin rahimakumullah. Kemudian berikutnya syurutus siyatul al-jumu'ah. Ya, karena di Jumat ini termasuk di berjamaah, juga termasuk berjamaah ya. Maka di sini sawaun akana fil masjid am kharija. Syaratnya bagaimana? Hukum ketika dalam sholat berjamaah ya. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama Allah yataqaddam ma'mum ala imam fi mauqif. Jadi jelas ketika sholat berjamaah tidak ada makmum yang mendahului imam dari segi tempat. Yang jelas imam itu berada di depan, kemudian makmum berada di belakang. Begitu juga otomatis apa? Setiap imam, anggota tubuh imam yang memumpang untuk berdiri dalam sholat itu tidak bisa kita dahului. Otomatis apa? Ketika imam qaiman, kemudian kita duduk kita sholat berdiri juga tidak boleh melewati dari tumitnya imam. Begitu juga ketika kita sholat duduk, kita tidak boleh melewati pantatnya imam. Begitu juga kita lagi ketika sholat lagi misalkan miring, misalkan berbaring miring. Begitu juga kita tidak boleh membalap miringnya imam. Begitu juga kita sholat lagi baring. Ketika kita baring kita juga tidak boleh melewati kepala kita itu dari kepala imam. Jadi dalam posisi ini imam jelas terdepan di dalam masalah tempat. Wal afdalu lidzakar an tata'akhara asabi'uhu an aqibil imam ta'akhuran yasiran bi'aisu takhrul makhaziti wala yazidu baina aqsam salata zira. Lantas ketika berjamaah lebih dari 3, misalkan kan kita tahu posisinya Pak, imam di depan terus makmum di belakang ya, dengan jarak 1 shaf misalkan. Kemudian bagaimana posisi yang betul, posisi yang benar ketika imam itu cuma sendiri terus makmum juga sendiri misalkan berdua. Nah, dikatakan di sini adalah dalam fikih an tata'akhkhara asabi'u an aqibatil imam. Jadi ada sedikit jari-jari kaki kita tuh di belakang tumit imam sedikit. Ya. Jari kaki kita di belakang tumit imam. Ta'akhuran yasiran. Jaraknya itu enggak usah terlalu lebar jauh gitu misalkan. Terkadang kita kan hampir setengah saf itu. Ya kan? Terkadang ada juga yang sampai di belakang saf gitu. Jadi cuma jaraknya itu yasiran sedikit saja, mungkin sejengkal misalkan jaraknya dari tumit imam. Dan posisi ini yang afdol. Dan tidak boleh lebih dari 3 hasta. 3 hasta itu apa? Otomatis apa? Kalau melebihi 1 saf ini tidak bagus ya. Karena afdolnya itu apa? Dekat tumit dengan imam. Kemudian kaifa wuqufu li sholatil jamaah. Kemudian ketika ada imam ya dan makmum berdua sholat, kemudian posisinya seperti ini misalkan, kemudian datang lagi satu. Nah, bagaimana sih saf benarnya? Nah, disebutkan dalam kitab fikih mazhab Syafi'i, fa iza jaa akhar fa an yasarihi. Maka yang datang terlambat tadi Pak, yang ketiga otomatis berdiri lagi di tumit kiri. Di belakang tumit kiri imam. Jadi posisinya 3, imam di depan sedikit. Nah, dalam posisi ini bagaimana? Apakah imam yang maju atau makmum yang mundur? Yang mana afdal? Disebutkan sih summa yataqaddamul imam aw yata'akhkharani wa huwal afdal. Boleh Pak, terserah yang mana. Misalkan posisinya imam di depannya dinding, otomatis imam tidak bisa maju lagi. Maka yang mundur makmum. Apabila makmum misalkan di tengah-tengah saf, maka boleh imam yang maju, kemudian makmum merapatkan saf. Tapi yang afdolnya adalah makmumnya
mundur. Kemudian merapatkan saf. Adapun maju boleh, tetapi yang afdolnya makmumnya yang mundur. Untuk kemudian terbentuk saf seperti saf 1 dan saf kedua. Kemudian hadirin rahimakumullah. Wa yaqifu khalfal imam ar-rijal. Jadi jelas Pak ya. Yang di saf pertama ini laki-laki. Ya. Kemudian saf setelah laki-laki summa sibyan, kemudian anak-anak. Setelah laki-laki. Summal khanasa, kemudian itu tadi yang kelamin ganda tadi. Ya. Summan nisa, kemudian saf terakhir perempuan. Ini dalam saf salat berjamaah. Dan saf, kalau bisa Pak, kalau bisa di saf pertama diisi ya. Siapa yang awal datang ke masjid diusahakan untuk mengisi di depan. Karena Rasulullah SAW law ya'lamun nas ma fi safil awal, kalau andainya manusia itu tahu apa keutamaan untuk duduk di saf pertama, lastahamu, pasti mereka kalau seandainya tidak bisa diisi pasti diundi. Kalau orang diundi, mau diundi orang. Maksudnya dalam arti apa? Saking tingginya keutamaan tersebut, pasti orang berebut untuk mengambilnya sampai bahkan diundi. Ya, maka dari itu kalau bisa diisi Pak di saf pertama. Jangan walaupun kita datangnya awal, ya, tapi milih di belakang gitu misalkan. Jangan Pak kalau bisa di depan. Yang di belakang ini tempat mereka yang terlambat. Ya, yang di belakang ini tempat mereka yang terlambat. Kemudian yang kedua, yang awal teh alla yataqaddam imamum ala imam, tidak boleh ya mendahului imam. Kemudian an ya'lama ma'mul intiqalil imam. Nah, hendaklah makmum itu mengetahui perpindahannya imam, intiqal. Ya, gerakan pindahan dari berdiri ke ruku, kemudian i'tidal ke sujud harus tahu. Nah, tahunya itu bagaimana, Pak? Yang pertama biru'ya, dengan melihat. Ya, dengan melihat, otomatis yang berada di posisi belakang imam itu sholatnya usahakan Pak jangan tutup mata. Ya, makruh hukumnya tutup mata. Walaupun dengan alasan kita mau khusyuk misalkan. Maka itu memang kalau kita sholat itu mahalun nazar itu harus di tempat sujud. Disunahkan itu ngelihat. Karena para sahabat tuh begitu. Dorong mereka tuh sembahyang rata-rata sembahyangnya buka mata. Kenapa? Karena mereka banyak meriwayatkan hadis bahwasanya melihat Rasulullah seperti ini, melihat Rasulullah baca ini, melihat Rasulullah bergerak dia punya jenggotnya, otomatis apa? Mereka sembahyang dalam keadaan terbuka matanya. Begitu juga untuk mengetahui intiqal imam, perpindahan rukun imam itu dengan melihat imam. Ya, apabila posisi di belakang imam. Kemudian melihat sebagian makmum yang berada di sekitar makmum belakang misalkan. Kemudian yang kedua adalah mendengar suara imam. Kemudian yang keempat adalah mendengar dengan mubalik. Biasa mubalik ini kalau di Mekah tuh kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang biasa nyambung itu mubalik. Dan kita alhamdulillah sekarang ada mikrofon. Pak, mikrofon dan alhamdulillah. Dan itu bisa dipergunakan bagi yang soft terjauh misalkan sudah mendengar imam. Kemudian asalis anyan wi ma'mun qudwah awil jamaah awil ma'mumiyah. Falau taba imam bila niyah fi ruknin wa tala intizar batalat salat. Nah, ini yang harus penting Pak ya. Ketika kita menjadi makmum hendaknya kita menyebutkan di dalam niat kita makmuman. Ya, makmuman. Seandainya kita tidak sempat menyebutkan, misalkan lupa menyebutkan makmum, usolli misalkan, padahal maghrib sarakatim sabul kiblatin ada lillahi ta'ala misalkan. Pas sholat maghrib tidak lupa, ternyata tidak baca makmum. Pas teringat, pas baca Al-Fatihah misalkan, boleh kita langsung niatkan situ makmuman di dalam Fatihah. Tetapi apa? Terkadang kita para ulama menyampaikan bahwasanya terkadang tidak fadilahnya itu terkurang gitu. Itu lebih baik daripada sama sekali tidak mengucapkan makmum. Kenapa? Falau taba imamahu bila niyatin fi ruknin wa tala intizar. Kemudian apabila dia sholat kemudian tidak baca makmum di dalam sembahyang misalkan, wa tala intizar, terus lama tidak diingatnya, batalat sholatu. Ya, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Dia sholat tidak mengikuti imam, karena kata makmum dia mengikuti tapi tidak niat gitu. Maka harus makmuman. Sedangkan yang imam itu tidak wajib membaca imaman. Tetapi ada kondisi dia wajib membaca imaman itu di beberapa tempat.
Faniyat wajibun alal makmum duna ilmam. Jadi niat makmum itu, niat makmuman itu wajib bagi makmum, tidak bagi imam. Illa fi arba salawatin fatajibu alal imam. Kecuali ada tempat 4 solat yang dimana imam itu wajib menjemputkan imaman di dalam solatnya. Yang pertama adalah solat Jumat. Ketika niat, beliau harus menyebutkan imaman. Kalau tidak menyebutkan imaman, otomatis apa? Tidak sah Jumatnya. Kemudian di solat al-mu'adah, solat yang diulang. Ya, ada solat misalkan terulang, misalkan maghrib, dia ulang lagi sholat maghribnya dengan berjamaah, maka dalam kondisi ini dia harus mengucapkan imaman di dalam niatnya. Begitu juga al-mutaqaddimah fil mator, ya, sholat takdim karena sebab hujan, misalkan hujannya di apa, di duhur misalkan, takdiman jamaah takbir asarnya di jamaahnya ke duhur misalkan, maka dalam kondisi ini harus membaca imaman. Wal manzura jamaah, begitu juga Pak, misalkan Bapak lagi niat, nanti saya mau niat besok saya mau sholat duhur berjamaah misalkan, niat dalam arti bernazar gitu, saya bernazar sholat kalau saya berhasil ini saya mau sholat berjamaah misalkan, atau saya mau berjamaah di Tanjung misalkan di Masjid Agung berjamaah. Nah ketika posisi ini Pak, otomatis Bapak harus membayar nazar tersebut. Kenapa? Nazar itu wajib, sedangkan sholat sunnah berjamaah hukumnya sunnah muakkad, ketika tergabung dengan nazar menjadi wajib. Otomatis ketika sembahyang di Masjid Agung harus pakai imaman. Kemudian apabila kita tidak pakai, misalkan tetap ikut sholat berjamaah saja, dalam kondisi ini tidak apa-apa, sah kita punya berjamaah, tapi berdosa karena sebab apa? Karena sebab nazar tersebut. Kemudian hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, syarat sah berjamaahnya lagi, an yatawafaqa nazmu salatihima. Harus sesuai, ya, salatnya makmum sama imam harus sesuai. Ketika 3 rakaat juga. Terus bentuknya juga harus sama, Pak, ya. Jangan kita datang masuk masjid ternyata orang salat jenazah, kita salat duhur misalkan, ya. Tidak sah. An yatakima fi af'ali zahira in lam yatawaffa adwaniyah. Fa illam yatafaqqa fi adadid waniyah fala tasihu an yattafiqa fi af'al zahira, ya. Ketika rakaatnya jelas, ya, rakaatnya maksudnya itu bentuknya rakaatnya sama, ada sujud, ruku, bangun lagi dan sebagainya, maka itu tidak apa-apa walaupun beda niatnya. Beda niat itu apa? Seperti pertanyaan minggu kemarin, orang sholat sunnah tapi kita mau sholat wajib gitu, maka boleh, ya. Orang ketika ada orang sembahyang di masjid, tidak ada orang lagi sama sekali, kita mau sholat berjamaah, ya sudah, ternyata orang sholat ba'diyah maghrib, ya sudah saya ikut, ya. Dia 2 rakaat, saya 3 rakaat. Ketika dia habis 2 rakaatnya, saya tambah 1 rakaat, maka boleh. Maka dapat pahala berjamaah. Wa illam yattafiqa fil adad wa niyah. Walaupun kan maghrib sama sholat sunnah ba'diyah itu kan beda rakaat, beda niat juga, tidak apa-apa, tetap sah. Fala tasihul maktuba khafla janazah awil kusuf. Nah, yang tidak sah itu Pak, ketika kita sholat wajib, misalkan sholat 5 waktu, tetapi di belakang orang yang sholat jenazah, atau kusuf misalkan, atau kusuf, apa itu kusuf? Sholat gerhana. Kan gerhana itu lama itu Pak. 2 kali baca Al-Fatihah, maka tidak sah kita sholat. Apalagi kejadiannya biasa gerhana bulan kan biasa terjadi misalkan habis Isya. Makanya kita harus tahu kalau imam ini lagi sembahyang apa gitu. Tiba-tiba kita masuk masjid orang berjamaah, ternyata orang lagi sholat apa? Gerhana bulan misalkan. Lah kita sholat Isya gitu. Nanti heran itu kita. Loh kok dirinya 2 kali. Baca Al-Fatihahnya 2 kali. Ya, maka dalam posisi ini tidak sah kita punya berjamaah. Harus kita munfaridan. Faridan itu maksudnya apa? Berpisah, ya, sholat sendiri. Wa tasihu zuhra khalfal asar. Begitu juga Pak, ketika kita mau sholat duhur misalkan di belakang orang sholat asar, tidak apa-apa, boleh. Wal maghrib khalfal isya. Begitu juga Pak, kita masuk waktu isya, ternyata kita belum sholat maghrib, ya udah kita ikut di belakang orang sholat isya. Wa qada khalfal ada. Begitu juga Pak, kita ini belum sudah sholat, kita ini sudah sholat Pak, misalkan sholat maghrib, tiba-tiba ada jamaah baru maghrib datang, ternyata kita nih kemarin tidak sembahyang maghrib, sudah saya mau niat kodoan saja, maka
boleh. Ngikut di belakang orang yang melaksanakan adaan, kita melaksanakan qodoan, boleh. Wa fardu khalfan nafal, begitu juga Pak yang saya bilang tadi, sholat wajib di belakang sholat yang sunnah, boleh. Wa kadzalika aqsqulu, atau kebalikannya, sholat farad di belakangnya ngikut sholat sunnah, ya. Maka boleh. Kemudian syarat yang kelima adalah an la yukhalifal ma'mum imaman fi sunnatin fakhisah mukhalafah, ya. Tidak boleh mengapa berbeda dengan imam di masalah sunnah. Seperti apa hadirin rahimakumullah? Seperti kasujudi sahwi. Ketika imam sujud sahwi, otomatis makmum harus wajib sujud sahwi. Ketika imam tidak melaksanakan sujud sahwi misalkan karena lupa, maka harus, bisa juga kemarin kalau tidak salah itu kita sujudkan sahwi, kalau tidak salah boleh juga kita mengikuti imam tidak sujud sahwi. Au sujud tilawah misalkan imam sujud tilawah atau sujud sajadah, misalkan kita tidak mau sujud sajadah, nah tidak boleh, ya. Atau imam tidak sujud sajadah, tiba-tiba kita sujud sajadah sendiri misalkan, nah seperti ini maksud saya, ini tidak boleh, ya. Harus apa? Muwafaqatul imam, harus mengikuti imam, kecuali imam betul-betul ada kesalahan kemudian kita ingatkan. Nah dalam kondisi ini boleh, ya. Kemudian as-sadis an yutabi'ahu, harus mengikuti iman. Fa in takhallafa anhu ay ta'akhara anhu bi ruknin fi'lin aw taqaddama alayhi fila uzin batala salatu wa sayati usyarud, ya. Begitu juga Pak, harus mengikuti imam. Ketika imam ruku, kita harus ruku. Kemudian imam ruku, bangun dari sami Allah liman hamidah, baru kita ruku, masih boleh. Tapi ketika imam ruku, Allahu Akbar, kita belum juga ruku, sami Allah liman hamidah, sudah bangun dari ruku, mau lagi sujud, tapi kita belum ruku, sudah 2 rukun kelewatan, maka tidak ada uzur, tidak ada sebab dan lain sebagainya, tidak ada alasan yang lain sebagainya, karena sebab kita berdiri lama, maka dalam kondisi ini batal sholat kita Pak. Ya, kenapa? Tidak ada ngikuti imam, melebihi 2 rukun. Kalau 1 rukun masih mending Pak, tapi kalau sudah 2 rukun ini tidak boleh. Begitu juga Pak, ketika mendahului imam, misalkan imam belum lagi Allahu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tiba-tiba kita langsung ruku doang, Allahu Akbar, imam belum ruku. Nah posisi ini bukan 2 rukun, bukan 1 rukun, tetapi walaupun kita sudah balap imam, sudah batal salat kita. Kalau tadi yang terlambat tadi boleh 2 rukun, tapi kalau ada 1 rukun, ya. Kemudian wasayati syahrul azhar. Jadi gini uzur-uzur di sini masalah terlambat dalam rukunnya ini nanti akan dijelaskan di bab khusus. Wa sunnatu fil mutaba'an ay yata'akhkhar fil ma'mun an fil imam wa yataqaddam ala faragihi. Jadi yang paling enak itu Pak Adin rahimakumullah itu mengikuti imam. Ketika imam Allahu Akbar, jangan ketika imam takbir kita juga ikut takbir gitu bersamaan. Yang paling afdolnya itu menyelesaikan imam. Ketika imam bilang Allahu Akbar, sudah selesai baru kita mulai Allahu Akbar. Begitu juga ketika imam mau ruku, Allahu Akbar, sudah imam baru kita ikut. Nah itu yang paling afdol. Imam selesaikan dulu, bukan selesai bangunnya, tapi selesaikan dari bacaannya, baru kita lakukan ruku. Misalnya, Sami Allahu liman hamidah, baru kita Sami Allahu liman hamidah. Itu paling afdolnya. An yata'akhkhara ibtida'u fi'il ma'mum an jami' harakat imam wa yataqaddam ala firaghi, ya. Maka ketika selesai imamnya baru kita laksanakan. Fala yushra' hatta yasil iman li haqiqatu muntakil ilaih. Kemudian hadirin rahimakumullah, fa idza kana fil masjid fayuzadu syartun wa huwa an la yakuna hunaka ha'il yamna muslimah. Begitu juga Pak, ketika makmum berada di masjid, di dalam masjid, maka syaratnya adalah anna hunaka ha'ilun yamna usulil imam. Jangan sampai ada yang menghalangi kita sampai ke imam, ya. Misalkan di sini imam, tapi di sini ada tembok misalnya. Maka tidak boleh. Atau ada di belakang misalkan, ini tidak ada jendela, tidak ada apa, pintu, tembok aja, tapi ada jamaah di belakang ikut sholat. Maka dalam posisi ini tidak sah jamaahnya. Yang sah itu apa Pak? Minimal ada pintu. Terus kalau tertutup bagaimana? Misalkan di samping ada pintu, kan AC nih, kan biasa tertutup Ustaz. Biasa tertutup. Tidak apa-apa tertutup, walaupun ada jamaah di luar, misalkan sholat Jumat,
jamaah ada di belakang walaupun tertutup dengan syarat satu, jangan dikunci. Jadi kalau dikunci jelas batal jamaahnya. Kenapa? Tidak ada akses buat masuk. Selagi ada akses buat masuk, tidak dikunci, itu sah kita punya jamaah walaupun di luar masjid, belakang masjid ya. Syaratnya yang penting apa? Bukan di kharijul masjid, di luar masjid. Ya. Kecuali di luar masjid malian, misal penuh sudah semuanya nih. Otomatis apa? Kalau masih dalam satu bangunan masjid itu sah, selagi tidak ada tembok yang menghalangi kita menuju imam. Ya, kharij. Ya. Ya. Ini pas di sini kah? Sabnya pas. Hari raya bahkan jadi posisi samping masjid ini kan pertama syaratnya itu walaupun yang tadi saya sebutkan walaupun dia di luar, karena di sini ada gambaran gini sahnya kedua ini gini. Karena pas di posisi samping imam itu masih sah di sini di luar masjid. Ini imamnya, makmumnya di sini. Dan di sini dikatakan di sini tasihul jamaah, sah jamaahnya. Kenapa? Karena sebagian ini kan kita untuk mengetahui al-intiqalul imam, pergerakannya imam. Dan alhamdulillah sekarang pergerakan imam itu diluat dengan dua. Pertama ar-ru'yah, kalau tidak bisa dengan ru'yah, dengan as-sima, dengan pendengaran. Selagi masih bisa mengikuti mikrofon masih ada didengar, apalagi ada suara imam masih terdengar, masih sah. Yang tidak sah itu ketika diberi gambaran seperti ini kan ketika dia sembahyang di luarnya lagi, di luarnya, di sabalik. Nah, di luarnya. Nah, seperti itu. Nah, gambaran seperti itu kharijul masjid makmum la tasihul jamaah. Tidak sah. Li'annal makmum la yara imam wa la yara makmum wa la yara imam. Ya, ini tapi kalau bisa, karena apa? Kalau selagi dia bisa untuk mundur sedikit posisi boleh ya, untuk keluar dari khilaf ya, boleh dia mundur sedikit supaya apa? Bisa melirik walau cuma sekedar melirik ke kanan sedikit posisinya. Karena apa? Kita ketakutkan nanti posisinya mati lampu. Karena posisinya mati lampu, jadi otomatis yang tidak sah itu yang di luar ini, yang tempat sandal biasa ini. Nah, itu posisi tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak melihat imam. Tapi kalaupun tidak melihat imam, di minimal apa? Makmumnya tuh terhubung. Dia melihat sebagian imam. Tapi kalau di depan itu kan paling susah itu, Pak. Makanya kalau di belakang masih bisa, tapi bagian depan itu usahakan dihindari. Ya. Walaupun sebagian juga mengatakan boleh saja, bisa jadi juga untuk menghindari kita daripada kita ragu dan sebagainya, mending deh di dalam, mending yang dekat-dekat belakang-belakang sedikit, yang nampak di dekat jendela dan sebagainya. Minimal apa? Yang penting apa? Ada akses. Yang penting ini pintu, walaupun kalau saya ada pertanyaan kemarin, Ustaz. Pertanyaan, Ustaz, bagaimana ini pintu ini kunci AC gitu. Bukan dikunci, ditutup. Sebagian jamaah bilangnya suruh buka gitu. Terus bagaimana? Ya saya sampaikan, tidak masalah, al-babu mughlaq fil masjid la yadur gitu. Karena ulama bilang, sampaikan ulama fikih bilang pintu yang tertutup itu enggak membahayakan. Selagi apa? La yadur wa amma musmir yadur. Selagi pintunya itu tidak terkunci. Selagi masih bisa diakses buat masuk, itu masih boleh ditutup. Selagi ini masih di teras-teras masjid ini masih sah ini, Pak. Teras. Tapi kalau sudah di luar itu tidak sah. Makanya imam tuh alhamdulillah kita kan imam tuh sudah diisi dulu dalam. Biasa kita kalau bisa tuh imam disampaikan. Jadi gimana, Ustaz? Kan kalau waktu lebaran ini kalau lebaran kan, kalau ikhtikal kan lebaran kan beda lagi ada. Ini kan masalah lebaran ini kan sholat sunnah. Sedangkan Jumatnya yang wajib. Ketika lebaran itu kan biasa juga ini biasanya ikhtilat itu, Ustaz, bercampur. Ya. Yang penting posisinya apa? Akses makmum untuk mengetahui imam baik dari segi melihat dan mendengar itu masih harus apa?
disesuaikan. Seperti apa? Misalkan makmum perempuan harus di belakang laki-laki. Dan posisi yang penting ketika sholat, tapi ketika khutbah misalkan, ya wes, tapi juga banyak pula. Dia apa? Diatur melalui mikrofon gitu. Karena kalau kita tidak atur ya, wih parah sekali nih Pak. Kalau tidak diatur tidak jadi nih. Makanya harus diatur ketika hendak apa? Biasa itu apa kan? Biasa Bilal itu kan safnya itu diatur. Kalau bisa kita sediakan pengurus masjid, ini saf laki-laki, ini saf perempuan gitu. Dikasih tanda di samping masjid ya tidak apa-apa di sini. Kalau memang di sini full, ya wes berarti tidak apa-apa Ustaz. Karena memang sudah full kita tidak bisa paksakan. Tapi kalau masih full yang luar sholatnya tapi belum masih ada masih apa? Masih ada berjarak gitu. Karena ini segini Pak, ketika sholatnya di luar masjid, ini dia harus hukumnya harus dekat dengan masjid. Tetapi berbeda ketika posisinya di dalam masjid. Masjidnya besar, tapi jumnya jauh betul dan sebagainya, tidak masalah Pak. Misalnya kita di belakang, tidak masalah, karena dalam satu masjid. Tapi ketika sholatnya itu di luar masjid, maka dengan syarat satu, di sini ada disebutkan, bahwasanya harus dekat dengan masjid. Apalagi kini kan yang Ustaz Ridho sampaikan sama kita kan yang di dekat sini, tetapi ketika ada di dalam masih kosong, ya di luar suruh masuk. Tapi kalau sudah betul-betul desak betul, tidak bisa lagi akses buat apa memenuhi, misalkan mau di baik samping kiri kanan, selagi ada akses buat mereka mendengar dan tidak apa-apa. Tetapi yang kasihannya itu yang di luar masjid, ketika apa di dalam masih bisa diisi, di teras masih bisa diisi, tetapi masih milih di jalan. Nah. Ya. Ya. Ya jelas. Ya, menghindari itu. Ya. 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 Halu-haluan yang terkadang antara imam dan makmum itu tidak terlihat. Terus banyak yang tadi itu kita jelaskan bahwa sejengkal itu di bawah tubuh makmumnya itu ya. Banyak yang luar. Tapi kalau beda sini sama betul. Mana imam dan makmum ya. Mungkin kajian permasalahan jamaah, mungkin ini kan masalah jamaah, masalah khususnya sholat Jumat ini yang saya bahas. Mungkin masalah sholat yang tadi ikhtilat, mungkin ada pendapat dalam kitab lain, cuma saya belum baca Pak. Mungkin bisa kita kaji di minggu depan, mungkin pembahasan nanti permasalahan saf ya luar masjid, dalam masjid. Karena saya sempat tadi membaca cuma bagian teras saja, bagian teras yang dimana sembayang ada makmum di dalam, tapi ada juga makmum di luar. Itu seperti apa sholat seperti itu? Apabila masih kategori masjid, misalkan teras ini samping kiri kanan misalkan, kalau Ustaz Ridho kan bilang di sini saya belum tapi nanti kita akidkan lagi, pastikan minggu depan. Tapi yang saya pastikan di luar di sini selagi apa? Selagi ada makmum di belakang misalkan, kita berjamaah di sini, tiba-tiba ada jamaah juga di samping misalkan. Dalam posisi ini masih sah dia punya sholat. Walaupun dia yang penting ada aksesnya dia, misalkan dari belakang misalkan. Atau dia misalkan, kenapa gini, ketika kita misalkan terlambat Pak, tapi kita takut ketinggalan rukun misalkan daripada imam misalkan, kita boleh mentakbir di tengah-tengah. Kemudian pelan-pelan melangkah, pelan-pelan lagi untuk sampai ke saf belakang. Tapi ketika ada yang berjamaah, tidak misalkan ini tidak ada perempuan misalkan, atau perempuannya misalkan di belakang di luar masjid, masih dikategorikan teras misalkan, maka itu masih sah dia mereka sholat. Dengan syarat apa? Bahwasanya di situ pembangunan masjid berbarengan dengan teras tersebut. Bukan berarti apa? Masjid dulu jadi baru ada terasnya. Seperti yang di belakang tempat mengaji ini kan terlambat ini kan. Nah, berapa segi ini itu tidak bisa ketika ada jamaah di dalamnya. Seperti itu.
Kemudian saya tutup habis ini ya, bacaan terakhir. Fa iza kana kharijal masjid, yang mana tadi? Wa iza kana kharijal masjid aw haduma bil masjid wal akhar kharijal masjid fayuzadu salah satu. Nah, ini ada di sini disebutkan ya. Kemudian apabila di dalam masjid, misalkan iza kana kharijal masjid, apabila ada orang di luar masjid. Ahaduhuma bil masjid, sebagian di masjid tapi sebagiannya ada di luar. Ini ada 3 syarat ya. Seperti yang Ustaz Ridho sampaikan, awalan an la yakuna hunaka ha'ilun ya'na'ul ru'ya. Pertama, jangan sampai ada yang menghalangi melihat. Pertama, an yara ma'mum imaman aw yara ma'mun akhar yara. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ustaz Ridho sampaikan kita kan harus ngelihat imam lah minimal, tetapi boleh juga melihat dengan makmum sebagian. Otomatis apa? Kalau dia tidak lihat dua-duanya, kalau tidak lihat dua-duanya ini Pak, ini yang bahaya. Ya, minimal dia bisa ngelihat makmum yang lain. Kemudian dia kalau dia bisa lihat imam, dia bisa lihat makmum yang lain. Yang kemudian, yang kedua, an yumkina usul imam biduni wizrin aw in'af. Nah, minimal dia tuh bisa kalau di luar, ini syarat kedua ditambahkan, minimal dia bisa masuk ke masjid itu tanpa harus sopo ya belok sini, belok kiri. Langsung lurus kayak gitu kalau bisa. Kalaupun cuma monatif, cuma belok sedikit aja enggak apa-apa. Tetapi ketika ada misalkan rumit, misalkan dia berjalan ke masjidnya, misalkan di belakang kan cuma lurus, alhamdulillah. Kalau di samping kan tinggal masuk misalkan. Kalau di depan susah mundur, ya kan? Kemudian yang ketiga, syarat ketiga ketika sholat di luar, an la yazida bainahuma ala salasa mi'atin ziro, ya. Tidak lebih dari 300 ziro. 300 ziro ini sekitar 130 meter. Tidak lebih. Otomatis ini apa? Ini jamaah, termasuk jamaah Idul Fitri, Idul Adha. Termasuk juga jamaah Jumat. Ya. Bukan jamaah yang sekarang, maghrib cuma satu sahaf. Ini jamaah yang besar. Ya. Ini syarat ketiga. Syaratnya ketika sholat di luar, kemudian ada imam di masjid, kemudian makmum di luar. Yang pertama, makmum harus lihat imam pertama. Ya, harus lihat imam. Kalaupun tidak bisa lihat imam, minimal dia lihat sebagian makmum. Otomatis apa? Selagi kita ada makmum, kita lihat ternyata makmum sebelah kita misalkan melihat imam, dia tahu nanti ketika gerak-geriknya, kemudian kita lihat dia jadi tahu kita gerak-gerik imam, maka ini boleh. Ya. Kemudian yang kedua, untuk akses masuk menuju ke imam, ulul wizran falau kana hunaka, akses untuk menjadi imam itu ada, seperti pintu kiri kanan misalkan, atau di belakang itu akses kita, misalnya di belakang kita sholat, terus ada jamaah di dalam, kita belakang, akses kita bisa masuk. Itu syaratnya pintu tersebut jangan dikunci. Kalau terkunci misalkan, ada yang sengaja kunci misalkan, nah ini tidak sah jamaah yang berada di luar. Au yumkin usul walakin bisri inta fala tasihul jamaah. Ketika ada misalkan Ustaz Ridho bilang betul ya, ketika kita harus mundur lagi masuknya itu Ustaz, ini bahaya ini kan, harus mundur lagi masuknya, misalkan harus berbelok lagi misalkan. Berbeloknya ini parah lagi misalkan, atau istilahnya ini memberatkan ketika kita belok ya, atau mundur. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena bisa tidak sah berjamaah kita yang sholat di luar ya. Mungkin ini sudah syarat 3 tadi, sebenarnya ini saya tidak baca tadi, mau jelaskan tadi. Kayaknya sudah jelas di sini Ustaz Ridho ya. 3. Boleh enggak kita dalam melakukan itu katakan Islam di dalam rumah tangganya beda. Kadang-kadang dia di masjid dan dia juga di gereja. Itu bagaimana? Ini kemarin sudah kita bahas kalau tidak salah, al-iqtida bil fasik. Dia itu kategorinya itu bagaimana sih? Fasik nggak deh? Kategori fasik deh kira-kira. Kalau fasik jelas makruh gitu. Tidak jelas. Halo, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alayka ya